Halo, ketemu lagi dengan saya, Anastasia Sari Dewi. Saya adalah seorang psikolog dan di video kali ini saya akan membahas mengenai cara berpikir pintas yang salah dari perspektif psikologi sosial. Jadi, di psikologi itu, khususnya psikologi sosial, kita percaya bahwa jalan pintas mental itu macam-macam termasuk dalam cara berpikir. Nah, cara berpikir yang salah itu kenapa perlu untuk dibahas? Karena bahayanya sangat banyak. Antara lain kesalahan dalam berpikir atau cara berpikir ini bisa menimbulkan kesalahan dalam mempersepsikan sesuatu. Kesalahan dalam mempercayai atau mindset terhadap sesuatu. Dan juga bisa menimbulkan kesalahan dalam outputnya, dalam bersikap, dalam berperilaku terhadap sesuatu. Nah, sehingga mari kita bahas lebih lanjut supaya kita bisa menghindari nih yang namanya hoax, yang namanya gosip, isu, dan supaya nggak termakan nih walaupun tidak bisa dipungkiri itu semua ada di sekitar kita. Ya. Nah, yang pertama apa nih? Yang pertama, cara berpikir pintas yang salah. Biasanya nih karena orang males nih untuk berpikir terlalu jauh, jadi dia ngambil pikirannya gampang aja, shortcut aja, tapi efeknya banyak. Yang pertama adalah kaitannya representasi. Nah, representasi ini berarti seorang individu, dia melihat bahwa satu gejala sosial yang lagi terjadi saat ini, itu merupakan tanda akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Walaupun sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Jadi tidak ada kajian ilmiah, tidak ada penelitiannya, tapi dia lalu berpikir, oh karena saat ini terjadi banjir terus-menerus, karena saat ini terjadi katakanlah pornografi di mana-mana, sama dengan dunia mau kiamat. Nah, itu terlalu jauh. Jadi hindari berpikir terlalu singkat dan langsung menyambungkan kejadian sesuatu, gejala sosial atau fenomena tertentu dengan satu peristiwa yang belum tentu terjadi atau belum ada penelitian lebih lanjut, tapi itu dikaitkan. Nah, bahaya dari representasi seperti ini akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan bagi orang yang mempercayainya, kecemasan bagi orang yang mempercayainya. Sehingga esensinya jadi berbeda nih, kritikan terhadap perilaku atau gejala sosial yang kurang baik, bukannya itu yang diperbarui, tapi lebih fokus pada menimbulkan kegaduhan atau ketakutan atau ketidaknalaran atas kejadian yang belum tentu terjadi. Itu contohnya. Yang kedua, kejadian atau cara berpikir priming. Nah, cara berpikir priming ini salah. Kenapa? Cara berpikir secara priming itu berarti Anda melakukan pemahaman tertentu hanya berdasarkan pengalaman yang baru saja Anda alami. Jadi Anda menata mindset Anda hanya berdasarkan pengalaman yang baru-baru saja ini Anda alami. Contoh, saat Anda mengalami kegagalan dalam karir gitu kan ya, atau dalam percintaan, lalu Anda punya satu pemikiran bahwa Anda ini orang yang tidak beruntung. Nah, itu udah salah satu. Atau ada lagi misalkan muncul pemikiran, oh berarti saya ini tidak layak ya untuk dicintai karena saya disakiti oleh pasangan saya. Nah, karena baru saja mengalami kejadian tersebut dan emosinya masih sangat besar atas kejadian tersebut, memorinya masih sangat kuat akan kejadian tersebut, lalu Anda menarik satu kesimpulan. Itu juga salah. Jadi, hindari berpikir jalan pintas dengan cara tersebut. Karena nanti akan menimbulkan apa? Kalau yang tadi pertama menimbulkan ketakutan, kalau priming ini akan menimbulkan harga diri yang rendah. Atau akan menimbulkan ketakutan juga, tapi dalam arti takut untuk mencoba hal yang baru. Nah, priming ini punya dampak yang juga besar bagi seseorang. Nah, selanjutnya yang ketiga, cara berpikir yang salah adalah base rate fallacy. Nah, base rate fallacy itu apa?
Basket fallacy itu artinya menggeneralisir. Jadi Anda generate semua kejadian yang ada di sekitar Anda, lalu Anda menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh sebuah kelompok itu pasti akan dilakukan juga oleh individu yang serupa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nih, misalkan Anda melihat, wah ternyata di kelompok anak-anak rocker tersebut nih yang pecinta musik rock ternyata mabuk-mabukan ya, ternyata menggunakan obat terlarang ya, ternyata banyak yang preman ya, misalkan di kelompok tertentu. Nah, apakah itu berarti semua yang suka dengan musik rock adalah orang yang sama? Tentu tidak. Nah, jadi cara berpikir ini harus dihindari. Tidak bisa menggeneralisir kelompok satu dengan kelompok lain hanya berdasarkan kemiripan satu atau dua aspeknya saja. Jadi, kenapa ini perlu dihindari? Karena cara berpikir seperti ini akhirnya akan menyesatkan nih seseorang dalam memandang sesuatu atau memandang orang lain. Jadi akan menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak luas gitu. Nah, yang keempat, ini paling sering nih dilakukan khususnya dengan kemudahan media sosial saat ini, yakni keterbatasan informasi. Nah, keterbatasan informasi diyakini kemudian ditarik satu kesimpulan dan disebarkan ke yang lain. Hal ini juga merupakan salah satu cara berpikir pintas yang salah. Jadi percaya aja deh, telan mentah-mentah aja deh, video cuman dipotong-potong sepenggal-sepenggal, saya percaya yang bagian sini aja deh. Saya nggak peduli depannya lagi bahas apa, belakangnya konklusinya seperti apa, nggak peduli, yang penting yang dibagikan itu yang diyakini. Tertulisnya seperti itu yang diyakini. Nah, itu akan menimbulkan dampak serupa seperti sebelumnya, akan menimbulkan kesalahpahaman yang massal, apalagi kalau itu diedarkan ke banyak orang. Jadi make sure untuk menghindari 4 kesalahan tersebut, jadi 4 kesalahan cara berpikir pintas tersebut. Semoga kita bisa lebih bijak dalam menerima informasi, dikaruniaikan akal budi supaya bisa lebih mengolah dulu informasi yang ada, atau melihat sesuatu secara luas gitu kan ya. Mulai melatih berpikir secara kompleks, dalam arti berpikir melihat nih sebab akibatnya, melihat juga faktor-faktor lainnya gitu, supaya tidak menjadi orang yang egois atau tidak menjadi orang yang kepala batu, hanya berpikir dengan cara berpikirnya pribadi gitu kan ya, yang mungkin salah gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini terkait cara berpikir pintas yang salah gitu kan ya. Semoga kita bisa sadar-sadar diri nih kalau sudah mulai berpikir seperti itu. Jadi tidak terjerat dalam kesalahpahaman atau kebodohan yang salah gitu. So, sekian teman-teman, semoga berguna, dan silahkan komen kalau misalkan kalian ada pendapat tentang kesalahan cara berpikir apa yang pernah kalian lakukan gitu kan, memahami apa yang pernah kalian lakukan dan itu salah ternyata. Atau silahkan kalian boleh komen juga kalian lagi mau dibahas tentang apa lagi nih oleh saya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.